Hai Cat Lovers, balik lagi nih bersama kami, aku Safira, dan di sebelah aku seperti biasa ada Dr. Rifki Yusuf atau pemilik dari Buitenzorg Catering. Di part sebelumnya kita udah ngebahas nih secara mendalam terkait makanan yang cocok untuk BSH. Untuk di part ini kita bakal ngebahas nih tentang kiat-kiat memilih BSH ketika teman-teman itu mau adopt. Oke dok, kita mulai aja kali ya dok ngobrolnya. Jadi nih ya dok, gimana sih cara memilih BSH ketika teman-teman di rumah nih mau adopt? Ya, jadi bila cat lovers mau adopt ya atau mau membeli gitu ya, BSH, tentunya ada langkah-langkah yang mesti diperhatikan. Yang pertama adalah gini. Kita mau adopt BSH itu untuk apa? Untuk pet, untuk perumahan gitu, untuk peliharaan, atau untuk program ternak, atau juga untuk kontes. Oh gitu. Ya, karena secara umum bahwa kucing ras itu dia ada tiga kriteria gitu. Apa aja itu? Itu ada pet quality, ada breed quality, dan ada show quality. Atau bisa juga kita sebut potensial for show gitu ya. Nah itu beda-beda tuh kondisi kucingnya. Nah jadi itu dulu yang pertama. Nah kalau memang untuk pet, untuk peliharaan di rumah gitu. Teman-teman bisa pilih yang yang biasa misalnya. Oh budgetnya nggak bisa buat yang sertifikat nih gitu. Udah deh mau cari yang non sertifikat aja misalnya gitu. Itu oke. Ketika hanya untuk pet atau untuk rumahan. Nah, kemudian, tapi dengan segala konsekuensi tentunya ya, mungkin bisa mencari dengan yang sertifikat, tapi kualitasnya yang baik, gitu ya. Kemudian bisa juga misalnya non sertifikat tapi mix, misalnya seperti itu. Nah itu kalau untuk pet. Nah sebelum kita melangkah ke ini ya, yang apalagi yang diperhatikan ya teman-teman harus tahu dulu bahwa kucing ras itu sebetulnya tidak, biasa nih mau bulat nih. Oh ini lucu nih gitu ya, enggak, tapi dia ada syarat yang harus dipenuhi dalam memilih mana BSH yang baik gitu. Nah yang kedua tadi kan pet quality, yang kualitas biasa gitu. Yang kedua breed quality, yang ketiga memang show quality. Nah itu yang membedakan ketiganya adalah umumnya dari anatomi tubuhnya. Anatomi tubuhnya, artinya kalau yang pet quality yang tadi itu memang tidak ada sesuatu misalnya yang kurang baik di tubuhnya, atau memang ada misalnya ada kecacatan, sehingga tidak layak untuk breeding dan tidak layak untuk kontes, gitu. Nah untuk rumahan mungkin masih oke, gitu. Nah kemudian yang kedua breed quality artinya kucing ini baik, kualitasnya bagus gitu, dan layak untuk menjadi pet maupun untuk breed. Jadi untuk peliharaan rumahan dia oke gitu, untuk di breeding juga oke. Nah yang ketiga show quality. Nah show quality memang dia untuk rumahannya cakep, untuk breedingnya oke. Kemudian untuk kontesnya juga dia memang layak untuk kontes. Nah itu juga yang membedakan dari adoption fee-nya, dari harganya, gitu. Jadi ada yang bilang, oh kalau British yang begini kok ini sekian, gitu ya. Oh ini harga sekian.
dilihat kualitasnya, karena tentunya semakin baik kualitas dari kucingnya, maka adopsinya memang biasanya semakin tinggi gitu, semakin mahal gitu ya. Nah itu jadi kiat-kiat yang pertama adalah direncanakan dulu nih, mau cari yang bagus gitu ya, atau yang mau cari yang biasa-biasa aja deh, yang untuk peliharaan rumah gitu. Tentunya memang kalau pet quality biasanya tidak secantik yang breed quality. Dan show quality memang biasanya lebih cantik dibanding dengan breed quality. Nah kemudian berikutnya yang perlu diperhatikan, ini yang penting banget, kesehatan. Kesehatan. Ketika adopt kucing, perhatikan betul kesehatan kucingnya. Apakah pada saat diadop kucing itu dalam kondisi sehat atau enggak? Perhatikan gerak-geriknya, dia aktif atau enggak, gitu ya. Nah, kemudian dia sehat atau enggak gitu. Kita bisa lihatlah secara umum, secara physically gitu ya. Kesehatannya. Nah kemudian jangan lupa bahwa ketika ada kucing harus sudah divaksinasi. Oh itu wajib ya? Itu wajib, tidak bisa tidak. Jangan pernah adopsi kucing yang belum divaksinasi. Nanti teman-teman akan menyesal, kucingnya juga kasihan karena kucing yang belum divaksinasi atau kitten yang belum divaksinasi itu sangat rentan terhadap virus, terhadap penyakit, karena daya tahan tubuhnya lemah, belum ada gitu ya dari vaksinasinya itu. Nah kalau kami di sini memakai standar vaksinasi 2 kali, artinya harus sudah vaksin dan harus sudah booster vaksinasi yang kedua, baru kita lepas adopsi. Nah gitu. Jadi kalau ada misalnya gini, kalau ada kucing sudah vaksin 1 kali mau diadop, ya sepanjang kucingnya sehat gitu ya, kucingnya sehat, ya boleh aja. Berarti ininya vaksinasi yang keduanya nanti di rumah barunya setelah di penyesuaian, kemudian baru baru divaksinasi. Nah, begitu langkahnya. Tapi standarnya kalau yang kami terapkan harus 2 kali vaksinasi dulu, baru pindah. Jadi nanti di rumah barunya tinggal meneruskan vaksinasi yang 1 tahun 1 kali. Nah itu dilakukan demi kebaikan si kucing dan adoptannya juga. Itu kemudian itu step-stepnya dalam kiat-kiat dalam memilih ya, memilih kucing yang akan diadopsi. Kesehatan perhatikan, kemudian kualitas perhatikan. Untuk yang mau breeding juga harus ekstra juga memperhatikannya. Artinya perhatikan warna, perhatikan bloodline-nya, silsilahnya, ya bahwa karena gini, genetik yang baik akan menghasilkan anakan yang baik. Ya, tapi kalau genetiknya misalnya kurang baik, potensi mendapatkan anakan baiknya menjadi kurang gitu. Kualitasnya berkurang. Jadi untuk yang pet, untuk yang rumahan, perhatian kualitas, gitu ya. Kalau ingin lucu banget gitu, berarti tadi untuk yang pet perhatikan kesehatan. Untuk pet, untuk peliharaan tapi pengen bagus, berarti kualitasnya yang baik juga. Untuk yang mau show, lebih perhatikan kesehatan dan kualitasnya benar-benar diperhatikan. Untuk yang mau breeding, untuk coba ternak itu sambil pelihara, sambil ternak, maka perhatikan juga kualitas kucing dan bloodline-nya. Dan silsilahnya itu harus baik, agar nanti anak-anakannya dalam program breeding juga menghasilkan anak-anak yang baik gitu. Itu secara umum. Kalau misalkan vaksin tadi ya dok, itu ada buktinya nggak sih dok kalau misalnya dia udah divaksin atau belum sebelum selain pernyataan langsung dari ownernya gitu? Oh ada bukunya. Oh ada bukunya. Ada bukunya, ada buku vaksin. Jadi nanti ketika misalnya kita adop kucing gitu ya, di manapun itu harus disertai buku vaksin, tidak bisa hanya by lisan.
Oh, Itu ada buku vaksin dari dokter hewan yang menyatakan kalau ini kucing sudah divaksin 1 kali atau 2 kali. Gitu. Nah kalau kucingnya bersertifikat berarti harus ada silsilahnya, harus ada microchipnya, kemudian harus ada buku vaksinnya. 3. Nah kemudian kalau kucing bersertifikat, kalau microchipnya ada, oke berarti ya silsilah, microchip sama buku vaksin. Tapi kalau misalnya vaksin si microchipnya nggak ada nih, sudah ditanamkan, misalnya gitu. Maka sebaiknya bisa di-scan gitu ya. Jadi kita tahu bahwa microchip itu sudah ditanamkan di kucingnya. Seperti itu. Jadi ada bukunya. Ada bukunya. Oke, berarti aku simpulkan kali ya dok. Jadi yang pertama itu tujuan adoptnya tuh apa gitu ya? Tujuannya ya apa? Dari situ kualitasnya, terus kesehatannya juga, dan terakhir juga vaksinasinya. Betul. Betul. Oke deh. Ya. Terima kasih banyak ya dok untuk informasinya. Sama-sama. Nah nanti mungkin nih teman-teman cat lovers, tadi kan kita udah ngebahas tentang gimana sih cat-cat memilih BSH atau British Shorthair kalau kita mau adopt. Untuk di video selanjutnya kita akan membahas ya terkait tentang gimana sih cara breeding atau beternak dari British Shorthair ini. So teman-teman tetap pantengin terus, nunggu nih video selanjutnya, dan sampai jumpa di video selanjutnya lagi, video berikutnya. Dadah!